Halo guys, kembali lagi bersama Irwan Gaming. Di video kali ini kita akan membahas 10 development terpopuler di dunia versi Irwan Gaming tentunya. Namun sebelum melanjutkan ke pembahasan berikutnya, putar dulu ininya. 1, 2, 3. Video game tidak akan pernah hadir jika tidak ada pihak yang membuat dan mengembangkannya. Merancang dan membuat game merupakan tugas pengembang game atau yang dikenal secara global yaitu developer games. Developer game adalah organisasi, lembaga atau perusahaan bisnis yang bertugas untuk menciptakan game-game baru atau mengembangkan game yang sudah ada. Di dalam developer game akan ada beberapa anggota dengan tugas yang berbeda-beda. Video game adalah satu kesatuan yang kompleks. Ia akan berdiri dengan kokoh jika semua aspeknya terpenuhi, mulai dari gambar atau animasi, suara, alur cerita, bentuk permainan hingga tempat memainkannya. Membuat sebuah game meski butuh usaha yang besar dan niat yang kuat agar game memiliki kualitas yang baik dan dapat dimainkan dengan nyaman. Orang yang bekerja di perusahaan pengembang game biasanya terdiri dari animator, game designer, audio engineer, dan programmer. Jika perusahaan developer game diisi oleh orang-orang dengan memiliki kapasitas dan kemampuan mumpuni, maka game akan memiliki kualitas yang baik pula. Game yang bagus dan unik akan mendapat perhatian lebih dari para pemain game. Tak menutup kemungkinan jika game yang dibuat akan terkenal di seluruh penjuru dunia. Kalau sudah begitu, developer game akan dianggap menjadi pengembang game terkemuka di dunia. Tak mudah menjadi developer game yang sukses karena persaingan di industri game ini cukup ketat. Sudah jadi rahasia umum jika Sony dan Nintendo adalah beberapa pengembang game ternama dan terbaik di dunia. Akan tetapi selain dua developer game raksasa tersebut, masih ada loh perusahaan lagi yang masuk jajaran peringkat 10 besar sebagai developer game terbaik di dunia. Dan kira-kira apa saja itu guys developer terpopuler di penjuru dunia? Untuk itu simak video berikut ini dan jangan di skip-skip ya guys. 1. Bandai Namco Entertainment Inc. Bandai Namco atau yang disingkat dengan BNEI adalah salah satu developer game terbaik di dunia yang masuk di urutan ke-6. Perusahaan ini adalah anak dari Bandai Namco Holding yang bermarkas di Shinagawa, Tokyo, Jepang. Bandai Namco Holding bergerak di industri mainan, video game, arcade, anime, dan juga taman hiburan. Bandai Namco Entertainment dahulunya merupakan dua buah perusahaan yang berbeda, yakni Namco Ltd dan Bandai Co Ltd. Kedua perusahaan ini resmi bergabung dengan BNHD pada 2005. Sedangkan untuk penggabungan kedua perusahaan ini baru
terlaksana pada 31 Maret 2006. Bandai Namco Entertainment dikhususkan untuk membuat, mengembangkan, dan merilis video game. Jadi bisa dikatakan jika Bandai adalah developer sekaligus publisher game. Selain itu, perusahaan ini juga mengembangkan bisnisnya dengan merilis musik, video, dan produk hiburan lain. Itu adalah salah satu alasan mengapa Bandai berganti nama, di mana dahulunya ia bernama Bandai Namco Games. BNEI adalah developer game pihak ketiga yang membuat permainan untuk segala jenis konsol game seperti PlayStation, Xbox, Nintendo, arcade, hingga Microsoft. Ratusan video game sudah mereka buat dan diantaranya berhasil menjadi game terfavorit. Game-game itu diantaranya One Pac-Man, Tales, Sword Art Online, Tekken, Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm, dan Ace Combat. 2. Ubisoft. Jangan salah fokus sama namanya ya guys, bukan ubi kayak ketela gitu guys. Ubisoft bukan ubi lembut, tetapi sebuah perusahaan pengembang game terkemuka yang bermarkas di Rennes, Prancis. Ternyata wilayah Eropa juga punya developer game terbaik di dunia. Perusahaan ini dibangun oleh 5 bersaudara dari keluarga Guillemot. Ubisoft sudah memiliki 25 studio di 17 negara serta 26 anak perusahaan yang tersebar di 26 negara yang berbeda. Pada tahun 2009, Ubisoft sempat menduduki peringkat keempat sebagai developer game terbaik di dunia. Akan tetapi, tahun lalu ia hanya berhasil menempati peringkat ke-9. Game-game ternama buatan Ubisoft yakni Watch Dogs, Assassin's Creed, dan Tom Clancy. 3. Supercell salah satu perusahaan game mobil terkemuka dan terkenal, berbasis di Helsinki, Finlandia. Didirikan pada tahun 2010. Supercell telah memiliki kurva pertumbuhan yang menakjubkan berkat game populer seperti Clash of Clans dan Hay Day. Pada tahun 2017, perusahaan ini mencetak keuntungan sekitar USD 1 miliar dengan 100 juta pengguna aktif di setiap bulannya. Supercell saat ini bernilai USD 10 miliar yang sangat mengesankan. Sebuah perusahaan pengembang game Amerika kecil yang sebelumnya dimiliki oleh Google, Niantic telah berubah dari perusahaan yang telah jelas menjadi perusahaan yang diperhitungkan di antara developer game mobil terbaik dalam waktu singkat. Niantic meledak dengan game augmented reality yang paling terkenal yaitu Pokemon Go. Dengan lebih dari 100 juta download, Pokemon Go menjadi salah satu game paling populer di tahun 2016. Tahun lalu Niantic mengumumkan bahwa penggantinya untuk Pokemon Go akan menampilkan Harry Potter yang tak tertandingi dan sangat menguntungkannya. 4. Konami. Siapa sih yang gak kenal sama Konami?
Ya, kalau kamu suka memainkan Pro Evolution Soccer atau PES, itu adalah salah satu game garapan dari Konami yang masih dianggap terbaik sampai detik ini. Konami didirikan pada 21 Maret 1969. Itu artinya sudah lebih dari 50 tahun Konami telah berkontribusi dalam membuat banyak game berkualitas. Menurut data keuangan yang disampaikan dalam laman Game Industry pada 2019, Konami melaporkan pendapatan sebesar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 33 juta triliun rupiah. Pendapatan ini naik 9,6% dibandingkan tahun sebelumnya, guys. Tak hanya di Jepang, Konami memiliki banyak kantor cabang yang tersebar di Amerika, Australia, Tiongkok, dan Eropa, guys. 5. Electronic Art. Forbes melansir bahwa Electronic Art atau memiliki aset dan kekayaan sebesar 11 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 150 triliun rupiah, guys. Developer game yang satu ini memang cukup menonjol dan memiliki beberapa game hebat yang sangat laku di pasaran, guys. EA didirikan pada 27 Mei 1982, guys. Kala itu EA terkenal dengan game olahraga sepak bola berjudul FIFA. Hebatnya lagi, selain menjadi pengembang, EA juga menjadi distributor bagi banyak game buatannya sendiri tentunya. Di luar game buatan developer lain, tengok saja game besar macam Battlefield, Need for Speed, Medal of Honor, Command and Conquer, Dead Space, dan masih banyak lagi, guys. Semuanya dibuat dan dirilis sendiri oleh Electronic Art. 6. Capcom. Capcom adalah salah satu perusahaan besar yang sudah lama berkecimpung dalam dunia game. Hampir semua karyanya sangat terkenal, bahkan menjadi waralaba termahal. Game yang dibuat Capcom adalah Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry, Mega Man, Onimusha, Dead Rising, Sengoku Basara adalah deretan game keren yang memiliki basis penggemar besar di dunia. Dicatat dalam laman Game Industry, Capcom memang mengalami penurunan pendapatan di tahun 2019-2020 lalu, guys. Namun secara umum Capcom masih termasuk salah satu perusahaan developer terbaik dan terbesar di dunia. 7. Gameloft. Gameloft adalah developer game yang berasal dari Prancis dan berkantor pusat di Paris, Prancis. Secara umum, Gameloft cenderung fokus pada mobile game. Beberapa karyanya terkenalnya adalah Aspal, Demon Hunter, Earthworm Jim, Gangster, GT Racing, Madneck Bowling, dan Wild West Gun. Oh ya, Gameloft juga memiliki nama besar karena memang didirikan oleh Guillemot bersaudara,
yang juga merupakan developer game besar Ubisoft. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2000 dan saat ini menjadi developer dengan pangsa pasar mobile game terbesar di dunia, guys. 8. Naughty Dog. Siapa yang tidak mengenal mereka? Developer game eksklusif milik Sony Computer Entertainment dengan produk PlayStation-nya ini pantas disebut sebagai developer terbaik sepanjang masa, guys. Kenapa tidak developer yang awalnya dikenal dengan game Crash Bandicoot? Series ini merupakan developer yang sangat kreatif dan inovatif dalam membuat game-game buatan mereka memiliki genre dan gameplay yang unik. Tidak jarang banyak yang ingin meniru gameplay dari game-game besutan Naughty Dog, walaupun tidak sesukses game buatan Naughty Dog. Prestasi mereka terbukti dengan penghargaan yang mereka terima di salah satu game buatan mereka, guys. The Last of Us yang berhasil menyabet banyak penghargaan. Lalu mungkinkah mereka akan meraih banyak penghargaan lagi seperti The Last of Us dengan Uncharted 4 yang akan dirilis nanti di PlayStation 4. Kita lihat saja nanti. 9. Rockstar Game. Mereka ahlinya ketika kamu menginginkan game open world. Ya, Rockstar Game merupakan salah satu developer ambisius yang terkenal lewat Grand Theft Auto series GTA, ya guys. Tidak sedikit orang yang mengenal GTA, sebuah game open world di mana kamu dapat menjelajahi seluruh dunianya tanpa batas dan melakukan apapun yang kamu mau, guys. Selain GTA series, mereka juga memproduksi beberapa game seperti Max Payne, The Warrior, dan lainnya, guys. Namun mereka lebih dikenal dengan GTA-nya, guys, yang telah mereka produksi sequelnya selama 18 tahun, guys. Yang 10 atau yang terakhir, Sony Interactive Entertainment Inc. Sony Interactive Entertainment atau disingkat SIE selaku perusahaan yang merilis PlayStation tentu saja masuk dalam daftar ini, ya guys. Game besar macam Shadow of the Colossus, God of War, Neo, The Last of Us, dan Gran Turismo adalah sederet game yang dirilis di bawah bendera Sony, guys. Oh ya, SIE juga mengakuisisi developer Naughty Dog pada 2001 lalu, guys. Memang kebanyakan game yang dirilis oleh Sony bukan murni dibuat oleh Sony sendiri loh, guys. Namun beberapa developer kecil telah bergabung dengan Sony dan mereka telah mendapatkan modal untuk membuat banyak game berkualitas, guys. Tentu saja pendapat SIE bukan hanya dari game saja, guys, melainkan juga konsol yang mereka jual seperti PlayStation. Untuk PlayStation 5 yang baru saja dirilis sudah memberikan Sony keuntungan besar, guys. Menurut Game Radar, Sony PlayStation 5 sudah terjual 2,5 juta unit di seluruh dunia di hari pertama perilisannya, guys. Itulah beberapa developer game terbaik di dunia, guys. Bagaimana? Apakah kamu termasuk gamer yang menyukai karya-karyanya mereka?
Untuk video kali ini sampai di sini ya guys. Sampai jumpa, bertemu di video selanjutnya guys.